Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Let me introduce myself. My name is Devi Nurhayati. You can call me Miss Devi or Miss Devina. I'm from English Department KKN IKDR IAIN Kudus 2020. Before we start our lesson today, please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Before that, I wanna ask you something. How are you today? I hope all of you in a good condition today. Amin. Well, today we will learn about these pictures. Did you know about the pictures? Yes, the picture is about narrative text. Because narrative text has so many moral values that we can find, not only from daily activities we can do every day. Now, please make a group consist 3 until 4 students for every group, and then I will give you material about narrative text. Please do it now well, okay? Have you done? For the next, narrative text has several points that we can learn. Start from definition, purpose, genre, language features, and generic structures. The first is definition of narrative text. Narrative text is a text that tells about fantasy, a true story, trumped up, or a fairy tale. It relates to a series of events that lead to a crisis that eventually finds solution. Jadi, naratif teks adalah sebuah cerita yang membahas mengenai fantasi, cerita nyata yang direkayasa, atau dongeng. Nah, cerita tersebut memiliki hubungan atau yang berkaitan mulai dari pengenalan tokoh, munculnya masalah, pengembangan masalah, dan menemukan solusi dari masalah tersebut. The second is about purpose. Purpose of narrative text to entertain of the reader. Jadi, cerita naratif teks ini bertujuan untuk menghibur si pembaca. The third is genre of narrative text. There are several genre of narrative text, like fairy tale, contohnya seperti dongeng, science fiction, seperti film-film zombie, horror, bercerita mengenai hantu, myth and legend atau mitos dan legenda, seperti contohnya Danau Toba, Malin Kundang, dan lain-lain. Slice of life, yaitu bercerita mengenai kisah kehidupan sehari-hari yang di dalamnya memiliki makna yang bisa diambil oleh si pembaca. Misteri, contohnya seperti Detektif Conan, romance, seperti Romeo and Juliet, fable, contohnya seperti cerita si Kancil dan kawan-kawannya, history, contohnya seperti sejarah, cerita sejarah, and then personal experience, yaitu sebuah percobaan atau penemuan yang dilakukan oleh seseorang. And then language features of narrative text, yaitu unsur kebahasaan yang digunakan oleh cerita naratif. Like using past tense. Past tense menggunakan verb kedua. Seperti contohnya, she got a child. Dia perempuan mendapatkan seorang anak. Yang menjadi verb kedua yaitu got. Dengan verb pertamanya get. And then using adverb of time. Menggunakan petunjuk waktu like long ago, once upon a time, one day,
Then, adverb of place menunjukkan tempat terjadinya cerita tersebut. Biasanya menyebutkan lokasi ceritanya seperti kota, negara, desa, dan juga kahyangan. Using temporal conjunction, yaitu menggunakan kata hubung like, then, after that, before, and after. Jadi, kata ini digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan lainnya dalam cerita naratif teks. Nah, kita sudah mempelajari mengenai definition, purpose, genre, and language feature of narrative text. The next is generic structure of narrative text. It is about orientation, communication, resolution, and reorientation. Kita akan mempelajari generic structure secara langsung dengan teks naratif itu sendiri. Jadi, saya sudah menyediakan teks naratif berjudul Sangkuriang. Jadi, dari teks tersebut kita akan mengidentifikasi yang mana bagian orientation, communication, resolution, and reorientation. Di samping itu juga kita akan mengidentifikasi mengenai language feature yang digunakan di naratif teks tersebut. Okay, let's go. After language features, it is about the generic structure of narrative text. Kita menggunakan story mapping untuk memahami alur cerita naratif teks tersebut. The generic structure of narrative text, it is about orientation, communication, resolution, and then reorientation. Orientation, it is about time, characters, and place, yaitu waktu, tokoh, dan juga tempat terjadinya cerita tersebut. Time ditunjukkan pada kata long time ago pada cerita Sangkuriang. Characters atau tokoh ditunjukkan pada tokoh Dayang Sumbi, the prince, his father, and people. And place yang menunjukkan tempat terjadinya cerita tersebut, yaitu West Java atau Provinsi Jawa Barat dan Kahyangan. And then, complication atau pengembangan masalah pada cerita naratif yang berjudul Sangkuriang. Masalah mulai muncul ketika Dayang Sumbi got a child named Sangkuriang and her husband changed into a dog, Tumang. Jadi permasalahan muncul ketika Dayang Sumbi mendapatkan seorang anak yang bernama Sangkuriang dan suaminya berubah menjadi seekor anjing yang bernama Tumang. Masalah mulai muncul lagi ketika Sangkuriang membunuh si Tumang dan hal ini membuat Dayang Sumbi begitu marah dan menangis. Jadi Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dan ini membuat Sangkuriang kabur dari rumah. Selanjutnya, Dayang Sumbi bertemu dengan suaminya dalam mimpi dan mengikuti apa yang dikatakan suaminya. Sehingga Dayang Sumbi berubah menjadi a young girl and beautiful more, menjadi seorang perempuan yang cantik dan awet muda. Permasalahan mulai berkembang lagi ketika Sangkuriang berubah menjadi pemuda yang tampan dan bertemu Dayang Sumbi yang cantik dan muda. Sangkuriang jatuh cinta dan ingin menikahi Dayang Sumbi. Namun, Dayang Sumbi menemukan sebuah bekas luka di kepala Sangkuriang dan berkata bahwa Sangkuriang ini adalah anaknya dan dia tidak boleh menikahi Sangkuriang. Puncak masalahnya yaitu ketika Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membuat sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Nah, complication atau pengembangan masalah ini biasanya muncul di paragraf kedua setelah orientation.
After complication, it is resolution atau penyelesaian masalah, penyelesaian konflik dari masalah yang muncul. Penyelesaian ketika Deong Sumbi membangunkan semua perempuan yang ada di desa dan membentangkan kain yang berwarna merah. Dan ini menunjukkan bahwa fajar telah tiba. Jadi permasalahannya itu menemukan solusinya di resolution. Yang Deong Sumbi meminta perempuan yang ada di desa untuk membentangkan maksudnya kain merah yang menandakan fajar telah tiba dan Sangkuriang tidak bisa menyelesaikan permohonan dari Deong Sumbi. The last is reorientation. It is optional. Reorientation dari cerita Sangkuriang yaitu Sangkuriang begitu marah ketika melihat kain merah yang dibentangkan dan mengira bahwa fajar sudah tiba, sehingga pembantu-pembantunya Sangkuriang lari terbirit-birit karena matahari sudah akan terbit. Dan hal ini membuat Sangkuriang menendang perahu yang belum selesai dibuatnya, sehingga membentuk sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Dan dalam cerita Sangkuriang ini juga terdapat moral value, seperti don't be selfish, jangan egois, dan mendengarkan dan mematuhi perintah dari orang tua. Jangan membantah apa yang dikatakan orang tua selagi itu baik. Mengontrol amarah atau jangan mudah marah ketika seseorang menanggapi pendapatmu. Dan jangan berjanji ketika kamu tidak bisa menempatinya. Jadi jika tidak bisa, katakan tidak bisa. Jangan membuat janji kemudian mengingkarinya. Nah, selain cerita naratif ini menghibur si pembaca, ternyata cerita naratif juga memiliki moral value yang bisa diambil oleh si pembaca tersebut. Do you understand? Nah, kita sudah mengidentifikasi cerita Sangkuriang menggunakan story mapping. Melalui story mapping, kita akan lebih mudah memahami bagian-bagian dari generic structure dan juga language feature yang digunakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi sebuah cerita yang berjudul Timun Mas. Diskusikan cerita ini dengan kelompok kalian dan buatlah story mapping seperti cerita Sangkuriang yang tadi. Jadi story mapping harus memiliki generic structure of narrative text, yaitu orientation, communication, resolution, and reorientation. Dan juga kalian mengidentifikasi language feature yang digunakan. Oke, let's go. Yang Timun Mas ya. Paragraf itu satu. Ini loh. Nah, ini paragraf 1, 2, 3. Kan ada spasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lah. Nah, yang pengenalan paragraf pertama. Timun Mas, ada yang mau bercerita Timun Mas? Ada yang tahu cerita Timun Mas? Ayo maju yuk. Ayo. Gak apa-apa, aku bercerita ke teman-teman. Ayo, perwakilan dari 1, 2, 3. Bukan aja yuk, maju yuk. Ini apa? Yang pertama gimana? Yang keras.
17 tahun. Dengan cara si Timun Mas pergi ke dan kemudian yang buta hijau dibunuh pakai apa? Lumpur, garam, terus jarum. Mbak Tiara, pundutan Mbak Tiara. Oke. Kemudian si putri hijau kabur, kalah atau menang? Yang menang siapa? Timun Mas. Kemudian Timun Mas bisa bersama mbaknya. Nah, dari cerita tersebut tokohnya siapa aja? Orang-orangnya Timun Mas, buta hijau, sama mbaknya. Kemudian siapa lagi? Teman-temannya. Oke, selanjutnya ceritanya tadi si Timun Mas mengalahkan si buta hijau. Nah, terus selanjutnya complication. Ulangi, complication itu masalahnya apa? Si Timun Mas harus diminta lagi oleh buta hijau. Itu masalahnya. Kemudian resolution apa? Solusi dengan cara mengalahkan buta hijau. Kemudian reorientation. Nah, reorientation ini kemudian cerita akhirnya si Timun Mas bagaimana? Menang, bisa ya bersama. Nah, jadi ada ada 4: orientation, complication, resolution, reorientation. Yang pertama pengenal, yang kedua masa, yang ketiga solusi, yang keempat akhirnya cerita akhir. Nah, di setiap cerita dongeng itu pasti ada nilai pesan moral. Kalau Sangkuriang tadi kan tidak boleh menikahi ibunya. Kalau Banyuwangi jangan menuduh orang yang tidak bersalah. Kalau yang Timun Mas, kalau berusaha pasti oke, pesan moralnya apa? Kalau berusaha pasti bisa. Nah, kalau kita mau belajar bahasa Inggris nanti akan bisa. Dengan cerita dongeng kita bisa belajar bahasa Inggris. Ceritanya apa aja? Terus tujuannya untuk menghibur siapa? Pembaca. Nah, oke, give applause for your friends. Tepuk tangan untuk teman-teman yang maju. Oke, we did it. Kita sudah mengidentifikasi cerita Sangkuriang dan juga Timun Mas menggunakan story mapping. Karena dengan menggunakan story mapping, kita akan lebih mudah memahami isi cerita tersebut. Dan juga memahami bagian-bagian dari generic structure dan juga language feature yang digunakan dalam cerita tersebut. Kesimpulannya, dari naratif teks kita akan mempelajari mengenai definition, purpose, genre, language feature, generic structure, dan juga moral values dari cerita tersebut.
Okay, for the last, thank you for your attention. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.